Selamat datang di Flash Focus bersama saya, Doni Wicak. Tanggal 17 Maret 2021 kemarin, Samsung merilis 3 varian HP baru. Dan ini salah satunya, Samsung Galaxy A52. Gimana kemampuan kuat kamera HP ini? Langsung aja kita tes. Samsung Galaxy A52 ini punya setup kuat main kamera dengan spesifikasi 64 MP f1.8, lensa ultrawide 12 MP f2.2, 5 MP lensa makro, dan 5 MP depth sensor. Kita mulai dengan default kamera. Hasil default kameranya, detail dan kontras bagus, tingkat kecerahan normal, dynamic range cukup, noise sedikit dan masih wajar. Selanjutnya untuk hasil foto 64 MP. Hasilnya mengagumkan. Ukuran foto jelas lebih besar, lalu detail juga lebih jelas dan rapi. Kontrasnya tetap oke, kecerahannya ditingkatkan, lalu untuk noise berkurang. Sekarang saya tes lensa ultrawide-nya. Hasil foto untuk tingkat kecerahannya lebih rendah dibanding default kameranya. Begitu juga dengan dynamic range-nya. Detail dan kontras masih lumayan, namun noise lebih terlihat di hasil foto ultrawide ini. Untuk hasil foto makro dengan lensa 5 MP menurut saya standar. Tidak terlalu dibanggakan lah. Jarak supaya bisa fokus antara 3-5 cm. Hasilnya detail dan kontras cukup, tingkat kecerahannya juga normal, namun masih cenderung banyak noise. Lalu saya cukup puas dengan mode portrait main kamera ini. Bokehnya bisa diatur intensitasnya dari level 1 hingga 7. Jadi bisa disesuaikan dengan scene-nya agar tetap alami. Hasil fotonya cukup bagus, pemisahan dengan background cukup alami dan juga rapi. Yang masih jadi PR sih di bagian rambut, tapi ini juga masih lumayan. HDR mode di Samsung Galaxy A52 ini pengaturannya hanya nonaktif dan auto. Saat di posisi auto, HDR akan aktif kebanyakan di scene yang backlight atau ada cahaya yang dominan. HDR-nya memperbaiki cahaya yang terlalu terang sehingga detailnya terlihat. Hasil terasa kebanyakan di bagian langit. Dan perbaikannya cukup alami dan saya suka dengan hasilnya. Beralih ke selfie kameranya yang punya spesifikasi 32 MP f2.2. Melihat hasil foto default kameranya bikin saya kagum. Hasilnya oke banget. Detail dan kontrasnya sangat baik. Tingkat kecerahannya normal, dynamic range juga cukup luas. Lalu untuk mode 32 MP ini juga tidak main-main. Hasilnya diperbesar dan detailnya ditambah. Peningkatan terasa di hasilnya, walau kontras, dynamic range, dan kecerahannya masih sama dengan default kameranya. Seperti di main kamera, HDR di selfie kamera juga auto. Scene yang terdeteksi HDR juga sama. Untuk hasilnya juga hampir mirip dengan main kamera. Kebanyakan memperbaiki detail di daerah dengan cahaya yang terlalu terang. Hasilnya tidak berlebihan dan saya juga suka dengan HDR di selfie kamera ini. Lalu untuk hasil portrait mode, selfie kamera cukup memuaskan. Bokehnya terlihat alami. Kita juga bisa mengatur intensitas blur dari level 1 hingga level 7. Pemisahan objek depan dengan background juga cukup alami. Namun di beberapa kondisi terlihat kurang rapi. Tapi masih oke lah ini. Selanjutnya kita tes kameranya untuk low light foto. Mulai dengan main kameranya. Hasil default main kamera untuk low light foto cukup mengejutkan. Walau detail berkurang dan banyak noise, kontras tetap oke dan kecerahannya juga lebih ditingkatkan. Sedangkan untuk ultrawide, kecerahannya menurun, cenderung lebih gelap dan banyak noise. Detail jauh berkurang dan cenderung blur. Memang butuh cukup cahaya jika memakai lensa ultrawide ini. Lalu ada night mode untuk membantu foto saat minim cahaya. Hasil cukup oke. Night mode ini meningkatkan detail dan juga kontras. Noise sedikit berkurang dan kecerahannya ditingkatkan. Namun supaya hasil tidak blur, kita harus usahakan steady dalam memegang HP saat mengambil gambar dengan night mode. Untuk hasil terbaiknya, kita bisa memakai tripod. Main kamera juga terdapat LED flash yang bisa jadi solusi saat foto di kondisi minim cahaya. Cahaya LED flash cukup terang untuk menampilkan detail di depan kamera. Tone warnanya cukup alami, kontras juga terlihat bagus. Noise masih sedikit terlihat. Sekarang kita beralih ke selfie kamera untuk low light foto.
Hasil default selfie kamera untuk low light foto menurut saya cukup baik. Detail dan kontrasnya cukup. Tingkat kecerahannya juga cukup baik, walau memang lebih banyak noise yang terlihat. Lalu untuk night mode, selfie kamera menambahkan kontras pada hasil foto. Detail diperjelas dan kecerahannya juga sedikit ditingkatkan. Namun noise masih terlihat. Saya paling suka pakai screen flash kalau untuk selfie di kondisi minim cahaya. Apalagi cahaya screen flash Samsung Galaxy A52 ini cukup terang, rata, tapi juga lembut. Hasil foto jelas lebih terang, kontras dan detail lebih bagus. Tone warna juga masih normal, noise sedikit terlihat tapi masih wajar. Oke, sekarang kita tes kameranya untuk merekam video. Main kamera HP ini mampu merekam video dari resolusi 720p 30fps hingga 4K 30fps. Saat merekam video, kita bisa mengganti lensa sesuai kemauan kita. Namun pemindahan dari lensa ultrawide ke utama terasa patah videonya. Tapi untuk zoom, masih terlihat lembut transisinya. Untuk hasil video, detail dan kontras bagus. Tingkat kecerahannya normal, dynamic range juga luas. Kameranya juga dilengkapi stabilizer sehingga hasil video minim getaran. Apalagi juga terdapat mode super stabil yang bikin hasil video lebih lembut dan jauh dari getaran. Namun super stabil ini hanya dapat aktif di resolusi 1080p 30fps. Lalu jika merekam video di kondisi minim cahaya, hasilnya jadi banyak noise. Untuk merekam gerakan cenderung blur, dan proses penstabilan gambar jadi terlihat kurang lembut. Untuk hasil yang lebih terang, kita bisa pakai flashlight-nya. Hasil videonya tentu saja lebih terang, detail lebih terlihat, dan kontras diperbaiki. Namun hanya dalam jangkauan flashlight-nya saja. Sisanya noise masih terlihat banyak dan detailnya kurang. Sekarang beralih ke selfie kamera untuk merekam video. Selfie kamera ini juga mampu merekam video dari 720p 30fps hingga 4K 30fps. Hasil videonya cukup mantap untuk selfie kamera. Detailnya bagus, kontrasnya cukup baik, dynamic range-nya juga cukup. Lalu untuk merekam video di minim cahaya, hasilnya gelap dan banyak noise. Objek di depan kamera juga cenderung blur, namun kontras masih oke, walau detailnya berkurang. Lalu mari kita bahas fitur videonya yang juga menarik. Hyperlapse. Ini adalah timelapse dengan percepatan yang lebih tinggi. Saya merekam sekitar 15 menit video, hasilnya jadi 15 detik. Dan untuk hasilnya ini bikin saya kagum. Keren banget, apalagi scene-nya juga keren kayak gini. Lalu terdapat dua mode slow motion dan juga super slow motion. Keduanya direkam pada 120 fps dan hasil videonya diperlambat dan menjadi 30 fps. Lalu untuk resolusinya mentok di 720p. Hasil slow motionnya mengagumkan, perlambatannya mantap dan detail frame by frame lebih jelas terlihat. Lalu untuk super slow motion, hasil videonya hanya bisa maksimal menjadi 8 detik. Tapi hasilnya juga bikin kagum. Detail frame by frame masih terlihat bagus, walau masih ada sedikit motion blur. Kamera dari Samsung Galaxy A52 ini buat saya memuaskan dan cukup layak dibandingkan dengan harganya. Hasil fotonya juga secara keseluruhan bagus. Hanya saja untuk ultrawide dan makro memang butuh cukup cahaya untuk hasil yang maksimal. Sekian video kamera tes Samsung Galaxy A52 ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Doni Wicak undur diri dan sampai jumpa.